Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Nah, anak-anak, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Kemudian, bacalah teks di bawahnya. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, jadi kita simpulkan makan yang sehat itu penting bagi tubuh kita. Selain itu, makan juga harus teratur supaya tubuh kita tidak lemas. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat sekolah? Dan yang kelima, jika kamu menjawab tidak, sebutkan alasannya. Atau jika kamu menjawab iya, makanan yang kamu makan saat sarapan itu apa? Tuliskan pada buku tugas kalian ya. Manusia diciptakan berbeda dengan satu sama lain oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang terlahir sama, baik itu dari segi bentuk, watak, dan kemampuan. Setiap manusia lahir di dunia ini selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan ini meliputi perbedaan fisik, perbedaan agama, suku, ataupun perbedaan yang lainnya. Perbedaan agama, suku, ataupun perbedaan lain yang menyangkut pendapat, selera, keinginan, kegemaran, dan sebagainya. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan jangan dijadikan sebagai alat pemecah kerukunan antar sesama teman. Menghargai perbedaan pendapat sangatlah penting untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah sikap dalam menghadapi perbedaan tersebut. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat sangatlah penting untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah sikap dalam menghadapi perbedaan tersebut. Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan tersebut.
Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila kedua. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan orang lain suka dengan apa yang kita sukai. Kita harus belajar untuk menghargainya. Jika kita saling menghargai, maka akan tercipta kerukunan. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, jika masyarakat Indonesia tidak saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan keberagaman tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, misalnya perkelahian, penghinaan, dan sebagainya. Saling menghargai akan mewujudkan kerukunan dan persatuan. Salah satu cara menghargai orang lain adalah mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, selalu mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain juga merupakan sikap menghargai orang lain. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki pada manusia. Yang kedua, bagaimana sikapmu apabila temanmu mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapatmu. Yang ketiga, berikan contoh sikap kita dalam menghadapi perbedaan kegemaran di sekolah. Yang keempat, apa manfaat dari sikap menghargai perbedaan pendapat teman. Yang kelima, apa yang terjadi apabila masyarakat Indonesia tidak mau menghormati perbedaan tersebut. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.